Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Nugraha dari Prodi Ilmu Hadis semester 6 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang tata pergaulan. Pergaulan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah muasyarah yang berakar dari kata asyara yang memiliki arti menemani atau menggauli. Kata dalam bahasa Arab lain yang digunakan dalam pergaulan ialah al-mukhtalat. Al-mukhtalat sendiri berarti berbaur dengan banyak orang. Dari kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gaul memiliki arti hidup berteman, sedangkan kata pergaulan memiliki arti kehidupan bermasyarakat. Secara istilah, pergaulan merupakan ikatan hubungan sosial antara manusia dengan manusia lain yang berlangsung dalam jangka waktu lama sehingga saling mempengaruhi satu sama lain. Di dalam dunia Islam sendiri, tata pergaulan telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla, di mana pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, ataupun pergaulan antara suami dan istri, ataupun pergaulan antara muslim dengan muslim, tidak sama dengan pergaulan antara muslim dengan non-muslim. Sebab hal ini Allah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk pada tatanan kehidupan yang telah Ia atur. Semua ini semata-mata hanya demi tercapainya kehidupan manusia yang tentram dan teratur. Manfaat pergaulan diatur oleh agama, diantaranya ialah untuk menjaga diri kita dari pengaruh buruk manusia. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Oleh karenanya, hendaklah salah seorang dari antara kalian melihat kepada siapa ia berteman. Dalam tata pergaulan sendiri ini, sedikitnya ada 3 sub-bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, larangan berdua tanpa mahram. Adapun hadis yang mengenai hal ini ialah dari Ibnu Abbas berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan hendaklah besertanya ada mahram. Dan janganlah bersafar atau bepergian seorang perempuan, melainkan dengan mahramnya. Seorang berdiri dan berkata, ya Rasulullah, istri saya keluar untuk haji dan saya telah mendaftarkan diri pada perangan ini dan itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa larangan untuk berdua-duaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Dalam istilah bahasa Arab, hal ini bercampurnya dua orang yang bukan mahram dikenal dengan khalwat. Khalwat dapat membuka fitnah atau keburukan sebab pintu kemaksiatan menjadi terbuka lebih lebar. Perbuatan khalwat sendiri dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi kecuali setan menjadi yang ketiganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Al-Munawi sendiri dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan bahwa setan akan menjadi orang ketiga di antara keduanya dengan membisikkan mereka untuk melakukan kemaksiatan, menjadikan syahwat mereka berdua bergejolak, menghilangkan rasa malu dan sungkan dari keduanya, serta menghiasi kemaksiatan dengan tampak indah di hadapan mereka berdua. Oleh karenanya, hikmah dilarangnya berkhalwat ini dapat kita ketahui dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang memiliki arti, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu ialah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Maka dari itu Islam menjauhkan umatnya dari segala hal yang buruk lagi berbahaya. Namun Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa tidak terhitung khalwat apabila ada mahram sebagai orang ketiga di antara keduanya, dengan syarat mahram tersebut ialah laki-laki yang sudah baligh. Maka dari itu dalam hadis ini dijelaskan bahwa harus ada mahram dalam setiap pertemuan antara lelaki ataupun wanita yang bukan mahram. Pembahasan kedua pada tata pergaulan ini ialah sopan santun dan duduk di jalan. Hadis yang saya angkat ialah dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, kami semua harus menghindari duduk di atas jalan atau di pinggir jalan. Dalam riwayat lain, di jalan mereka berkata, mengapa tidak boleh padahal
Itu adalah tempat duduk kami untuk mengobrol. Lalu Nabi bersabda, jika tidak mengindahkan larangan tersebut karena hendak untuk mengobrol, berilah hak jalan. Lalu para sahabat itu bertanya lagi, apa hak jalan itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, menjaga pandangan mata, berusaha untuk tidak menyakiti, menjawab salam, memerintahkan kepada kebaikan, dan melarang kepada kemungkaran. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi akhlak mulia, salah satunya dengan mengajarkan sopan santun. Sopan santun dapat mewujudkan kehidupan harmonis di antara manusia. Oleh karena itu, dalam hadis ini, bentuk kesopanan ialah dengan memberi hak-hak jalan. Di antara hak-hak jalan itu, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang pertama yaitu menurunkan pandangan. Hendaknya setiap laki-laki menjaga pandangannya dari memandang wanita yang bukan mahram dan saat orang lain sedang melewati jalan tersebut. Dengan cara memalingkan pandangan, tidak memberi tatapan genit, sinis, marah, dan sebagainya. Lalu yang kedua, tidak menyakiti. Tidak menyakiti mencakup tidak menyakiti seorang atau hewan, baik itu secara lisan maupun perbuatan. Dan hal ini mencakup juga larangan untuk tidak merusak pemandangan sekitar jalan, salah satunya dengan mengotori jalan dengan sampah ataupun kotoran, tidak menghalangi jalan, tidak mengambil hak jalan tetangga, atau merugikan pengguna jalan. Lalu yang ketiga, menjawab salam. Menjawab salam juga merupakan penghormatan dari perilaku sopan dalam bersosialisasi, sehingga orang yang beri salam menilai kita orang yang beretika dan sopan. Menjawab salam seorang muslim juga termasuk kepada hak-hak seorang muslim yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang lain. Hanya dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka kesempurnaan pahala salam dapat kita raih. Dan yang terakhir, amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada hal-hal yang membawa kepada kebaikan dan menjauhkan kepada hal-hal yang membawa kepada keburukan. Dan pembahasan yang ketiga ialah menyebar luaskan salam. Hadis yang saya bawa ialah dari Abdullah bin Salam berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, hai manusia, siarkanlah salam dan hubungan kekeluargaan, dan berilah makan dan sholatlah pada malam ketika manusia tidur. Niscaya kamu masuk surga dengan sejahtera. Hadis riwayat Tirmizi. Salam merupakan ciri khas sapaan seorang muslim kepada muslim lainnya. Salam juga merupakan bukti kasih sayang dengan senantiasa mendoakan keselamatan bagi orang lain. Mengucapkan salam tidak dibatasi kepada orang yang kita kenal saja, melainkan kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Hendaknya seseorang memberi salam sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain. Menjabarkan salam juga dalam bermasyarakat merupakan suatu cara yang menerapkan ajaran Islam dengan baik, yang hendaknya diucapkan secara sempurna dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menebarkan salam, hendaknya mengeraskan suara sampai salamnya terdengar oleh orang yang diberi salam. Sebab jika ucapan salamnya tidak didengar, maka ia dianggap belum melakukan sunnah ini. Sebagaimana Al-Khalani mengutip pendapat An-Nawawi, bahwa setiap ucapan salam harus terdengar jelas oleh siapapun yang menanggapinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.